Saya sudah sadar bahwa sukses itu pasti punya polanya. Kenapa begitu? Ya, orang pintar itu ada polanya untuk menjadi pintar. Hari ini kita akan sharing kembali tentang 3 cara untuk mengubah mindset. Nah, yang pertama adalah teman-teman harus belajar semaksimal mungkin merubah tontonan. Jadi kalau bisa tontonannya itu tontonan-tontonan yang benar-benar bisa memancing semangat, tontonan yang bisa membuat kita selalu happy dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Karena di saat kita menonton, membaca, itu tanpa disadari masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita. Kalau konsumsinya lebih banyak yang negatif dibandingkan yang positif, maka wajar keadaan Anda hari ini dominan yang negatif. Maka saran saya mulai dari sekarang, silahkan secepatnya ubah tontonan Anda atau ubah bacaan Anda. Lalu yang kedua, langkah untuk merubah mindset adalah teman-teman harus tetapkan tokoh. Saya pengen banget jadi entrepreneur. Maka yang saya lihat pada saat itu adalah Sandiaga Uno dan Abu Rizal Bakri. Terlepas daripada unsur politik dan lain sebagainya, kita tidak bicara tentang politik. Karena di saat saya SMP dan SMA, saya tidak mengenal Sandiaga Uno sebagai orang politik. Tapi saya melihatnya sebagai tokoh pengusaha Indonesia. Di situ, saya coba pahami sedetail mungkin apa-apa aja yang membuat Sandiaga Uno itu bisa sukses. Karena saya yakin pada saat itu di usia saya SMP dan SMA, saya sudah sadar bahwa sukses itu pasti punya polanya. Kenapa begitu? Ya, orang pintar itu ada polanya untuk menjadi pintar. Nah, saya pengen menjadi orang sukses, pengen menjadi entrepreneur, maka hal yang harus saya lakukan adalah saya harus mencari pola-pola orang sukses. Nah, saya ketemu Sandiaga Uno. Kemudian yang kedua, di bidang keagamaannya untuk memancing biar keimanan bisa terjaga, semangat dalam beragama bisa tetap terjaga. Dulu saya melihat ada 2 tokoh yang sampai dengan hari ini saya kagumi. Yang pertama adalah Ustadz Yusuf Mansur. Saya banyak mengenal keajaiban sedekah dengan Ustadz Yusuf Mansur. Dan saya sampai ke step ini banyak amalan-amalan yang saya lakukan. Di antaranya tentang sedekah, kemudian tentang Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Sehingga kita terus istiqomah. Saya banyak belajar tentang keikhlasan dengan beliau. Yang dimana semua yang terjadi adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa yang langkah-langkah harus kita lakukan? Step-stepnya yang harus kita lakukan pastinya. Setiap orang sukses memiliki pola. Maka dari tokoh itu kalian cari sedetail mungkin. Sampai dengan yang mungkin rahasia, teman-teman harus cari itu. Poin yang terakhir adalah lagu, teman-teman semua. Jadi ketika 3 cara untuk mengubah mindset. Cara pertama adalah ubah tontonan atau bacaan. Yang kedua adalah tetapkan tokoh yang bisa membuat kita termotivasi untuk mengikuti gayanya, aktivitasnya dalam konteks yang positif. Kita cari tokoh yang tokoh itu bisa memacu motivasi kita. Jadi yang pertama adalah ubah tontonan atau bacaan. Yang kedua adalah teman-teman harus tetapkan tokoh kalian siapa sehingga kalian termotivasi. Dan yang ketiga adalah lagu. Lagu ini sangat mempengaruhi. Tanpa kita sadari dikit-dikit kita dengar lagu. Baik kita yang sengaja mendengar atau tidak sengaja terdengar. Nah, maka otomatis lagu-lagu ini bakal masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita yang terpatri di dalamnya sehingga membuat kita merasa dalam keadaan hari ini. Sekarang Anda cek, ketika mindset Anda dalam konteks yang negatif, Anda baperan, Anda malesan, Anda galauan, bisa jadi lagu-lagu yang Anda dengarkan adalah lagu-lagu yang tidak sesuai dengan harapan Anda. Oleh karenanya teman-teman semua, ubah dari sekarang, bahkan dari setelah teman-teman dengar video ini, ubah tontonan dan bacaan teman-teman semua, tetapkan tokoh teman-teman semua, dan yang ketiga adalah ubah lagu teman-teman semua. Bila perlu agak sedikit dihilangkan
dihindari lah. Lagu-lagu yang berbau-bau kesedihan itu agak dihindari. Kita lebih orientasinya kepada positif. Lakukan ini selama paling minimal 21 hari secara istiqomah tanpa putus. Karena ini yang saya lakukan. Dulu Saiful ini tipikal orang yang sangat pemalu, sangat minder, sangat nggak berani mau ngapa-ngapain. Tapi ketika saya lakukan ini secara kontinu selama 40 hari, alhamdulillah perubahannya amazing. Saiful hari ini adalah produknya di masa lalu, dan Saiful masa depan adalah produknya hari ini. Dan alhamdulillah hari ini saya terus melakukan yang terbaik, alhamdulillah, dengan harapan kedepannya saya akan menjadi sesuatu yang jauh lebih baik daripada hari ini. Itu harapan daripada semua orang tentunya. Maka ketika saya mengalaminya 40 hari saya lakukan secara kontinu dengan teman-teman terdekat saya, dengan sahabat-sahabat terdekat saya informasikan, saya kasih tahu, saya sharingkan hal yang pernah saya lakukan. Jadi bukan mengajari, saya hanya menyampaikan sesuatu yang dulu pernah saya dapat dan saya amalkan, lalu saya mendapatkan hasilnya. Jadi banyak pelajaran yang sudah kita dapat. Kalau dia nggak berhasil, saya nggak mau share. Sesuatu yang saya sharing kepada teman-teman adalah sesuatu yang saya jalankan dan sudah berhasil. Nah, teman-teman yang lain karena berat 40 hari, saya bilang cukup 21 hari. Teman-teman silahkan lakukan ini secara istiqomah. Insya Allah melakukan dan mendapatkan perubahan yang sangat baik. 3 cara mengubah mindset ini sangat penting, dan saya sarankan ketika Anda menyetujui apa yang saya katakan, lakukan ini secara istiqomah. Karena sesuatu yang istiqomah itu berat, tapi ketika berhasil Anda akan merasakan kebahagiaan yang jauh luar biasa daripada sebelumnya. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa Anda lakukan dengan baik dan bijak sehingga kita bisa bertemu dalam keadaan yang jauh lebih bahagia. Salam luar biasa. Terima kasih.